Perkenalkan, nama saya Monalisa Sialagan dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional dengan NIM 23010114. Di sini saya akan mempresentasikan personal branding and self-assessment berdasarkan tes DISC, di mana pada saat melakukan tes, saya mendapatkan tipe C, yaitu conscientious, menggambarkan kepribadian saya yang teliti, rapi, bertanggung jawab, bekerja keras, dan gigih. Di sini dapat kita lihat ikhtisar interpretasi kepribadian diri saya. Nah, untuk kepribadian di muka umum, saya pemikir logis, di mana saya itu orangnya pendiam, kritik, cenderung santai, detail, dan empatik. Ini adalah hasil tes berdasarkan tes DISC. Kepribadian saat mendapatkan tekanan adalah presisi, di mana bijaksana, jarang menentang rekan kerjanya. Saya sangat berhati-hati mengharapkan prestasi dan standar tinggi. Untuk deskripsi kepribadian saya seorang yang cakap dan unik. Saya menyukai hal yang detail dan logistik. Saya juga cenderung malu dan tertutup. Saya mengerjakan sesuatu dengan sistematik dan akurat, di mana hal itu sangat teliti dalam segala hal seperti dalam pekerjaan dan penggunaan waktu. Untuk pekerjaan yang sesuai dengan saya di masa depan adalah perencana, insinyur, akademik, ahli statistik, pekerja pemerintah. Selanjutnya adalah analisis hasil tes. Berdasarkan tes yang sudah saya lakukan, hasilnya cukup akurat, mencerminkan bahwa saya adalah seseorang yang teliti, logis, dan sangat memperhatikan detail. Untuk selanjutnya, apa yang dapat ditingkatkan? Yang pertama, lebih fleksibel dan aktif. Karena saya cenderung mengikuti aturan dan prosedur, mungkin bisa mulai lebih terbuka terhadap perubahan dan improvisasi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Karena saya tipe C, cenderung pendiam, maka saya belajar untuk melatih komunikasi agar lebih ekspresif dan percaya diri. Yang selanjutnya, cara mengembangkan personal branding dan mendukung cita-cita. Yang pertama, memanfaatkan keahlian analitis. Yang kedua, melatih komunikasi dan networking. Yang ketiga, menggunakan media digital. Yang keempat, berani beradaptasi. Selanjutnya, menganalisis diri dengan metode kombinasi. Yang pertama, deskripsi diri, value, interest, dan skill. Dapat dilihat di sini dan pada gambar yang sudah saya berikan, value atau nilai-nilai dalam diri saya adalah saya ini seorang yang mandiri, tekun, empati, dan tanggung jawab. Yang kedua, interest atau minat saya suka memasak, bisnis dan pemasaran. Yang ketiga, komunikasi. Untuk selanjutnya, skill ataupun keterampilan yang saya miliki, yang pertama memasak, memanajemen waktu, mudah beradaptasi di lingkungan saya. Yang selanjutnya, kreatif. Menemukan potensi diri dengan formula kombinasi. Value dan interest adalah passion, di mana saya suka memasak dan ingin kembangkan bisnis tersebut untuk membantu keluarga saya. Yang kedua, interest dan skill adalah talenta, di mana saya suka dan jago memasak dan saya mempunyai minat, bakat untuk membuka bisnis kuliner. Yang ketiga, skill dan value adalah experience. Saya memanfaatkan keterampilan memasak dengan membuat produk yang laku, sambil bertanggung jawab meringankan beban kedua orang tua saya. Yang ini adalah bagaimana kombinasi ini membentuk personal branding. Saya mahasiswa marketing yang sudah berpengalaman dalam bisnis makanan sejak SMA. Keunggulan saya adalah kombinasi keterampilan kuliner, pemasaran, dan pengalaman kerja. Rencana pengembangan personal branding saya, yang pertama, membangun citra sebagai mahasiswa marketing dan entrepreneur lewat media sosial. Yang kedua, mengembangkan bisnis makanan dengan pemasaran digital. Dan yang ketiga, mengasah soft skill untuk lebih percaya diri dalam komunikasi dan networking. Untuk personal branding saya, yang pertama itu keunggulan utama. Saya seseorang yang mandiri, tekun, dan kreatif, mampu menyeimbangkan kuliah, kerja, dan mengembangkan hobi saya. Keunggulan saya meliputi keterampilan memasak, manajemen waktu, adaptasi dan komunikasi, kreativitas, dan jiwa wirausaha. Yang kedua, nilai yang saya anut. Yang pertama,
Tanggung jawab, saya berusaha meringankan beban keluarga dan tidak menyusahkan kedua orang tua saya melalui pekerjaan ataupun usaha yang saya lakukan. Yang kedua, kemandirian. Percaya pada kemampuan diri untuk mencapai tujuan tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketiga, empati. Saya peduli pada perasaan dan kesejahteraan orang lain, terutama kepada keluarga saya. Yang keempat, ketekunan. Saya tidak mudah menyerah dan terus berusaha meskipun menghadapi tantangan. Untuk yang ketiga, bidang yang saya minati. Saya memiliki passion di bidang kuliner dan pemasaran yang sesuai dengan latar belakang saya di manajemen pemasaran internasional. Arah karir saya meliputi pengusaha karir, mengembangkan bisnis kuliner dengan nilai sosial seperti menciptakan lapangan kerja. Pakar pemasaran digital, mempelajari dan mengaplikasikan strategi pemasaran digital untuk bisnis. Yang ketiga, konsultasi bisnis, di mana saya dapat membantu usaha kecil dan menengah mengembangkan strategi pemasaran dan manajemen bisnis. Untuk yang keempat adalah strategi dalam mengelola kelemahan. Saya menyadari kelemahan saya dan berusaha terus berkembang dengan strategi berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi. Berusaha lebih aktif berbicara dan menulis dengan mengikuti pelatihan public speaking, serta bergabung dengan komunitas. Yang kedua, menjadi lebih fleksibel, mencoba lebih terbuka terhadap perubahan dan pendekatan baru dengan mengikuti workshop tentang inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, manajemen stres. Mengelola stres dengan teknik manajemen waktu seperti membuat to-do list dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.